Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Selum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida NH Sibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan di pagi hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang penuh kasih, yang memelihara hidup kami, terutama melewati malam gelap di mana kami boleh beristirahat. Dan pada saat ini kami telah bangun dan kami akan beraktivitas atas kehendak Tuhan. Namun sebelumnya kami mau mendengar firman-Mu, mau mendengar kehendak-Mu. Oleh karenanya biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, menguduskan kami, serta memberikan kami kemampuan, hikmat untuk mengerjakan, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 dimulai dari ayat 22 hingga ayat 33. Dari kitab Efesus pasal 5 dimulai dari ayat 22 hingga ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah ayat 32 dan 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sahabat renungan Embun Pagi RPK bersama dengan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Raja Gereja. Pada hari ini yang menjadi topik renungan kita ialah rahasia hubungan Kristus dengan jemaat. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagaimana telah kita dengar tadi, sudah amat sering kita dengar. Bahkan mungkin kita pun pernah mengutip dan mengatakannya kepada orang lain. Namun yang sering ditonjolkan adalah hubungan suami dengan istri. Jadi nas ini sering disampaikan di saat ibadah pernikahan. Mengapa demikian? Sebab isinya lebih banyak menyebut tentang suami dan istri. Dan memang kehidupan seperti itu harus melekat dan dilakoni oleh setiap orang Kristen sebagai suami dan istri. Dan ini merupakan keistimewaan orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Kristus. Harus punya moralitas yang jelas dan khas. Akan tetapi, nas ini selain menjelaskan pentingnya moralitas hubungan suami orang Kristen, rupanya di bagian akhir nas ini acap kali kurang diperhatikan, bahkan sering dilupakan, bahwa ada suatu rahasia besar. Saya katakan rahasia sebab pernyataan itu tidak panjang, padahal maknanya sangat dalam dan khas. Dan harus kita ingat, biasanya dalam suatu pernyataan, bahkan pembahasan suatu topik, justru kalimat di bagian akhir itu amat penting, sebab merupakan kesimpulan atau sesuatu yang menjadi inti pokok. Demikian juga nas ini. Di bagian depan adalah gambaran untuk menjelaskan suatu inti yang sangat penting yang justru ditempatkan di bagian akhir. Nah, sekarang kita ingin tahu apa rahasia nas itu dan apa artinya. Pertama kita bertanya mengapa Paulus sebutkan rahasia besar. Ada penafsir kawakan yang bernama John Wycliffe mengatakan rahasia ini besar. Maksudnya, sekalipun penjelasan mengenai makna hubungan pernikahan ini telah disinggung dalam Perjanjian Lama, bandingkan misalnya dalam kitab Kidung Agung, hal tersebut belum dinyatakan secara jelas sebelum ada Perjanjian Baru. Paulus mengarahkan pikiran kita dari kesatuan pernikahan itu kepada kenyataan yang dilambangkan olehnya, yaitu hubungan Kristus sebagai mempelai dan jemaat sebagai istri. Kini perhatikan dengan baik. Yang aku maksudkan, kata Rasul Paulus, ada sesuatu yang sangat penting, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus Raja Gereja
dengan jemaat, yaitu persekutuan orang-orang beriman kepadanya, dengan mengaitkan peran dan hakikat hubungan resiprokal atau timbal balik yang tidak terpisahkan dan intim antara suami dengan istri, seperti kepala dengan tubuh. Demikian hubungan Kristus dengan jemaat. Rasul Paulus melalui uraian itu bertujuan hendak menanamkan bahwa ada hubungan yang tak terpisahkan antara Kristus dengan jemaat. Sobat Renungan Embun Pagi RPK yang dikasihi Tuhan, disebutkan dalam firman ini bahwa ada dua unsur yang saling mengait, yaitu kasih dan hormat. Suami dalam hal ini digambarkan adalah Kristus mengasihi istrinya. Dalam ini sama dengan jemaat. Atau singkatnya, Yesus mengasihi jemaatnya, yaitu persekutuan orang percaya kepadanya. Dan ini sangat jelas telah Dia nyatakan dan dikerjakannya. Ingat, tidak tanggung-tanggung, sebab Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Itulah tanda kesetiaan kasih-Nya. Lalu sebaliknya, jemaat, yaitu semua orang percaya kepada Yesus yang digambarkan sebagai istri, hendaklah memberikan respon hormat kepadanya yang digambarkan sebagai suami itu. Tuhan menghendaki agar semua warga jemaat menghormatinya. Kedua hal inilah menurut Rasul Paulus, mengasihi dan menghormati harus tampak. Dan harus diingat bahwa dari pihak Tuhan hal itu telah dinyatakan. Dan sekarang kita manusia, orang yang mengakui percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita harus merespon dengan rasa hormat. Memperhatikan kata Yunani yang dipakai yaitu phobeo. Maknanya adalah takut. Berarti diharapkan ada rasa takut. Sebagaimana sering dikatakan oleh Martin Luther dalam penjelasan dasar titah. Kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab Martin Luther amat senang memakai formula tersebut, takut dan kasih, seperti pasangan yang tidak terpisahkan. Ada rasa takut, tetapi di dalam kasih, bukan ketakutan lalu menghindar atau melarikan diri. Bukan demikian maksudnya. Bukan pula karena takut lalu protes dan merontak atau menolak. Takut dalam kasih berarti ada ketaatan melakukan ketentuan dan kehendak yang dikasihinya. Ketaatan yang muncul sebagai respon atau kasih yang telah dinikmati daripada Tuhan. Ketaatan sebagai respon timbal balik atas kasih yang telah diterima atau dinikmati biasanya akan diekspresikan dengan sikap dan perbuatan hormat yang tulus. Mari semua, Sobat Embun Pagi, Radio Pelita Kasih, dan Renungan Harian Shalom HKBP Kernolong, beri hormat, ketaatan yang tulus kepada Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari kematian kekal. Engkau telah menjadikan kami sebagai mempelai perempuan, yaitu jemaat, persekutuan orang-orang percaya kepadamu, dan Engkau mempelai pria, di mana ada saling mengait yang tidak terpisahkan, ada hubungan kasih dan hormat yang harus dilakoni pada kehidupan sehari-hari. Karena itu kuatkanlah kami di dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa menggerakkan, memberi kekuatan untuk taat,
hormat, dan penuh kasih. Terima kasih, berkatilah kami sepanjang hari ini bekerja untuk melakukan yang bermakna dalam kehidupan dan memuliakan nama-Mu. Lindungi kami dari segala musuh yang mengintai kami setiap saat. Berkati juga manajemen dan karyawan Radio Pelita Kasih. Mereka penuh sehat dan semangat dalam bekerja, termasuk dengan Radio Pelita Kasih. Berkati semakin baik ke depan, ya Tuhan. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bapak Pendeta Robert Sonter Pandiangan MTH dengan nomor HP 0813 7703 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong, dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00.
serta bagi yang butuh renungan Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Baru Manurung dengan nomor HP 0878 7547 8383. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini, selama pandemi COVID-19, didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 3909 785 atau HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID di masa PPKM level 1 dilakukan menjadi 3 kali, yaitu 1. Ibadah pagi pukul 7.00 berbahasa Indonesia, dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. 2. Ibadah umum pukul 9.30 WIB, dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 3. Ibadah Minggu sore pukul 18.00 atau pukul 6 sore, dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Dan ada juga ibadah week gabungan setiap hari Rabu malam pukul 19.00 WIB, dilakukan atau dilaksanakan di ruang serbaguna HKBP Kernolong. Digembalakan oleh 1. Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, 2. Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, 3. Bibel Pro Juliani Tarehoran, 4. Bersama 25 orang Sintua dan 9 orang calon Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar tetap senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas. Matakas di botohan